Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Haura, Diva, Kania, Fauzia, Yohana, Fitri, Zarfani, dan Adelia akan mempresentasikan mengenai epistemologi menurut Plato, Aristoteles, dan Alfarabi. Pengertian epistemologi atau teori pengetahuan adalah bagian filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan kesasihan pengetahuan. Bidang kajian epistemologi membahas antara lain yaitu bagaimana manusia mengetahui sesuatu, dari mana pengetahuan itu dapat diperoleh, bagaimana validitas pengetahuan itu dapat dinilai, dan apa perbedaan antara pengetahuan a priori dengan pengetahuan a posteriori. Secara linguistik, kata epistemologi berasal dari kata Yunani episteme dan logos. Episteme biasa diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan sebagai pikiran, kata, atau teori. Sementara epistemologi secara etimologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar dan lazimnya hanya disebut sebagai teori pengetahuan yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai theory of knowledge. Adapun dalam perspektif epistemologi Islam, tidak dikenal adanya dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu non-agama atau umum. Ilmu adalah ilmu, ia berasal dari sumber yang sama, kemudian berkembang sesuai dengan wilayah objeknya masing-masing, baik menyangkut objek material maupun objek formal. Ia terus bersentuhan dengan fenomena alam, manusia, dan apapun yang berada di luar keduanya. Melalui persentuhan itulah ilmu pengetahuan terus berkembang memasuki ruang sejarah dari waktu ke waktu. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat ilmu yang merupakan pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Selanjutnya, untuk diperoleh gambaran lebih lanjut mengenai epistemologi, maka kelompok kami akan membahas tentang epistemologi menurut filsuf, yaitu diantaranya ada epistemologi menurut Plato, Aristoteles, dan Alfarabi. Biografi tokoh yang pertama yaitu Plato. Plato lahir pada tahun 427 sebelum Masehi di Athena yang memiliki nama asli Aristokles. Plato merupakan seorang filsuf dan matematikawan Yunani, penulis philosophical dialogues, dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena. Plato adalah murid Socrates dan juga guru dari Aristoteles, yang mengakibatkan pemikiran Plato ini dipengaruhi oleh ajaran Socrates yang kemudian Plato kembangkan filsafatnya sendiri secara lengkap. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, di mana di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Biografi tokoh Aristoteles. Aristoteles atau juga dikenal sebagai Bapak Ilmu Pengetahuan merupakan salah satu filsuf. Aristoteles lahir di Stageria, wilayah Trakia, Makedonia pada tahun 384 sebelum Masehi. Pada usia 17 tahun, ia dikirim ke Athena untuk belajar di Akademia Plato. Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan sekolah. Aristoteles memberikan banyak sumbangan dalam beberapa disiplin ilmu seperti pada bidang metafisika, fisika, etika, politik, kedokteran, dan ilmu alam. Aristoteles meninggal dalam usia 62 tahun. Aristoteles meninggalkan 170 karya. Karya-karya Aristoteles mencakup hampir seluruh bidang pengetahuan yang menjadi kajian dan objek penelitian manusia. Biografi tokoh Alfarabi. Alfarabi yang bernama lengkap Abu Nasir Muhammad bin Al-Faraq Al-Farabi merupakan seorang filsuf yang lahir di Wasij, distrik Farab yang sekarang dikenal dengan kota Atrar, Turkistan pada 257 Hijriah atau 870 Masehi. Al-Farabi terlahir dari keluarga yang terpandang. Ayahnya merupakan seorang jenderal berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Sejak kecil, Al-Farabi suka belajar dan ia mempunyai kecakapan luar biasa dalam lapangan bahasa. Terdapat beberapa bahasa yang dia kuasai, diantaranya bahasa Iran, Turkestan, Arab, dan Kurdistan. Selain mempelajari bahasa Arab, tafsir, fikih, dan sebagainya dalam upaya memperdalam ilmu keislaman, beliau juga mempelajari ilmu filsafat dan logika. Penguasaannya dalam ilmu logika mampu mengungguli gurunya, sehingga beliau mendapat julukan sebagai guru kedua. Al-Farabi belajar logika kepada Yohanna ibnu Hailan di Baghdad
dan selama proses pembelajarannya ia memperbaiki studi logika, meluaskan dan melengkapi aspek-aspek rumit yang telah ditinggalkan oleh Al-Kindi. Beberapa karya Al-Farabi diantaranya Tahsilu As-Sa'adah, yaitu mencari kebahagiaan, As-Siyasatu Al-Madinah, yaitu politik pemerintahan, Fususu Al-Taram, yaitu hakikat kebenaran, dan beberapa karya-karya lainnya yang dapat kita baca. Di Aleppo, Sultan Said Al-Daulah Al-Hamdani memberikan kedudukan yang baik kepada Al-Farabi sebagai penasehat istana. Setelah pindah ke Aleppo, Al-Farabi diizinkan berkeliaran di pedesaan untuk berpikir dan menulis sendiri. Ia wafat di Damaskus sekitar tahun 337 Hijriah atau 950 Masehi dalam usia 80 tahun. Konsep pengetahuan menurut Plato. Berikut beberapa pemikiran Plato. Yang pertama, pemikiran Plato tentang manusia. Plato memandang manusia itu terdiri atas roh dan badan. Manusia adalah eksistensi yang imaterial, abadi, dan tak berubah. Sementara di sisi lain, manusia adalah badan yang terperangkap dalam empiri yang berubah-ubah dan bisa lenyap. Yang kedua, pemikiran Plato tentang ide. Teori ideal Plato bersifat umum dan kekal, tidak mengenal perubahan dan gerak. Yang ketiga, pemikiran Plato tentang etika. Etik Plato bersifat intelektual dan rasional. Dasar ajarannya ialah mencapai budi baik. Dan yang terakhir, pemikiran Plato tentang negara ideal dan politik. Plato berpendapat tentang pembinaan negara, masyarakat, dan pendidikan. Konsep pengetahuan menurut Aristoteles. Aristoteles membagi ilmu pengetahuan menjadi 3 golongan. Yang pertama, ilmu pengetahuan praktis, yaitu meliputi etika dan politik. Yang kedua, ilmu pengetahuan produktif, yaitu yang menyangkut pengetahuan yang sanggup menghasilkan suatu karya, teknik, dan kesenian. Yang ketiga, ilmu pengetahuan teoretis, yaitu mencakup 3 bidang, fisika, matematika, dan filsafat pertama. Konsep pengetahuan menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, ilmu pengetahuan hanya dapat diperoleh melewati metode-metode seperti yang pertama ada konsepsi langsung atau al-tasyawur. Konsep ini merupakan jenis pengetahuan yang didapat secara langsung tanpa diupayakan atau didahului keinginan untuk mengetahuinya. Dan selanjutnya yaitu ada pembuktian atas konsep atau al-tashdik. Al-Farabi menyebut beberapa cara pembuktian atas sebuah konsepsi yang disebut dengan silogisme. Silogisme ini merupakan suatu bentuk penalaran di mana dua proposisi atau yang disebut premis dirujukan bersama sedemikian rupa sehingga sebuah konklusi niscaya menyertainya. Dalam kajian logika modern, silogisme ini biasanya terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama ada silogisme kategoris dan yang kedua ada silogisme hipotesis. Pembahasan selanjutnya adalah epistemologi menurut Plato. Dalam kebenaran ilmu pengetahuan, Plato mengatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh dengan alat indera adalah pengetahuan yang semu, sedangkan pengetahuan yang benar adalah yang diperoleh dengan akal, yang Plato sebut sebagai idea. Plato juga mengemukakan doktrin innate ideas, yaitu ide manusia, yang mana ide manusia ini diperlengkapi dengan pengetahuan a priori, pengetahuan yang sudah ada pada diri manusia. Dan pengetahuan ini dibawa sejak lahir. Pengetahuan manusia mengenai objek adalah penyadaran kembali terhadap apa yang ada dalam diri manusia. Pengetahuan pada hakikatnya menurut Plato adalah hasil penyadaran kembali ide-ide yang telah ada pada diri manusia. Jadi, itu bukan datang kepada manusia melalui alat indera. Misalnya, kalau kita melihat sebuah mobil, maka gambaran tentang mobil itu adalah hasil dari pengungkapan kembali ide yang telah ada pada diri kita mengenai mobil. Selanjutnya, epistemologi menurut Aristoteles. Pengetahuan menurut Aristoteles ada 2, yaitu pengetahuan indera dan pengetahuan budi. Pengetahuan indera mencapai pengenalan pada hal-hal yang konkret, yang bermacam-macam dan serba berubah. Sedangkan pengetahuan budi bertujuan mencapai pengetahuan abstrak, umum, dan tetap. Pengetahuan budi inilah yang disebut sebagai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, konsepsi pengetahuan Aristoteles dalam pengertian yang menyeluruh adalah pengetahuan saintifik atau scientific knowledge. Bagi Aristoteles, pengetahuan merupakan keteraturan atau order, sedangkan pengalaman indera tanpa keteraturan bukanlah merupakan pengetahuan.
pengetahuan. Menurut Aristoteles, pengetahuan ilmiah tidak hanya berasal dari memahami dan merumuskan hal universal dari hal-hal partikular, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi sebab. Oleh karena itu, ada 4 sebab yang membuat sesuatu itu menjadi ada. Pertama, sebab materi, kedua, sebab bentuk, ketiga, sebab penyebab, dan keempat, sebab tujuan. Menurut Aristoteles, pada pengenalan dan pengalaman indrawi seseorang memberikan pengetahuan tentang bentuk benda tanpa materinya. Pengetahuan persepsi yang dimaksudkan Aristoteles adalah pengetahuan yang tergantung pada elemen fisik dalam organ indera yang pada individu berbeda dan bervariasi, bahkan dengan manusia yang sama dalam lingkup yang berbeda. Melalui indera, manusia mengatasi tahap hubungan yang semata-mata fisik vital dan masuk ke dalam medan intensional, walaupun masih sangat sederhana. Jadi pengetahuan harus selalu berisi kenyataan yang dapat diindrawi. Kenyataan tersebut harus selalu merangsang budi kita, kemudian diolah oleh akal pikir. Aristoteles juga dengan tegas tidak mengakui ide-ide bawaan yang dibawakan oleh gurunya Plato. Bagi Aristoteles, hukum-hukum dan pemahaman itu dicapai melalui proses panjang pengalaman empirik manusia. Artinya, keberadaan akal di sini hanyalah mengikuti eksperimentasi, karena ia tidak memiliki apapun untuk memperoleh kebenaran kecuali dengan perantaraan indera. Sehingga Aristoteles tidak menyangkal bahwa manusia memiliki akal yang sifatnya bawaan, dan bukan sekedar akal yang masuk dalam kesadarannya oleh pengetahuan dan penglihatannya. Namun akal merupakan ciri khas yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk lain. Akal dan kesadaran manusia kosong sampai ia mengalami sesuatu. Karena itu, menurut Aristoteles, pada manusia tidak ada ide bawaan. Aristoteles menegaskan bahwa ada 2 cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru, yaitu dengan menggunakan metode rasional deduktif dan metode empiris induktif. Dalam metode rasional deduktif, dari premis kedua pernyataannya benar, dibuat konklusi yang berupa pernyataan ketiga yang mengandung unsur-unsur dalam kedua premis itu. Ini disebut dengan silogisme, yang merupakan fondasi penting dalam logika, yaitu cabang filsafat yang secara khusus menguji keabsahan cara berpikir. Logika dibentuk dari kata dan berarti sesuatu yang diutarakan, sehingga logika berarti pertimbangan pikiran atau akal yang dinyatakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Adapun dalam metode empiris induktif, pengamatan-pengamatan indrawi yang sifatnya partikular dipakai sebagai basis untuk berabstraksi menyusun pernyataan yang berlaku universal. Bagi Aristoteles, hukum-hukum dan pemahaman itu dicapai melalui proses panjang pengalaman empirik manusia. Epistemologi menurut Al-Farabi. Konsep epistemologi Al-Farabi tidak lepas dari pemikiran metafisika dan gagasan emanasinya. Menurutnya, pengetahuan tidak bersumber dari rasio atau realitas, tetapi dari intelek aktif. Intelek aktif adalah intelek terpisah dan tertinggi dari semua intelijensi. Menurut Al-Farabi, seseorang dapat bertemu dengan intelektual aktif jika dapat memaksimalkan inteleknya, sehingga mencapai intelektual perolehan. Intelek perolehan adalah puncak kemampuan intelektual manusia sekaligus merupakan garis pembatas antara alam material dan intelijensi. Perbedaan epistemologi menurut 3 tokoh. Menurut Plato, pengetahuan merupakan hasil penyadaran kembali ide-ide yang telah ada pada diri manusia, bukan datang kepada manusia melalui alat indera. Menurut Aristoteles, pengetahuan ada 2, yaitu pengetahuan indera dan pengetahuan budi. Pengetahuan indera berisi pengenalan pada hal-hal yang konkret yang bermacam-macam dan serba berubah. Sedangkan pengetahuan budi bertujuan untuk mencapai pengetahuan abstrak, umum dan tetap, dan disebut ilmu pengetahuan. Menurut Al-Farabi, pengetahuan tidak bersumber dari rasio atau realitas, baik realitas empirik maupun non-empirik, tetapi dari intelek aktif. Kesimpulan, berdasarkan ketiga tokoh dapat disimpulkan bahwa ketiganya memiliki keunikan dalam konsep ilmu dan epistemologinya. Menurut Plato, pengetahuan yang diperoleh dengan alat indera adalah pengetahuan yang semu. Sedangkan pengetahuan yang benar adalah yang diperoleh dengan akal yang disebutnya ide. Sementara menurut Al-Farabi, ilmu pengetahuan bersumber pada intelek aktif. Intelek aktif adalah intelek terpisah dan tertinggi dari semua intelijensi. Sedangkan menurut Aristoteles, pengetahuan ada 2,
yaitu pengetahuan indera dan pengetahuan budi. Bagi Aristoteles, pengetahuan menunjukkan keteraturan, sedangkan pengalaman indera tanpa keteraturan bukan merupakan pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.